Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara kegiatan Islamikas, Islamic and Indonesian Civilization Studies bersama saya Bahtiar Setianto dan dengan Ustadz Edi Siswanto. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti agenda kegiatan Islamikas dengan tema optimalisasi ibadah dalam bulan Ramadan. Baik Ustadz Edi Siswanto, hari ini kan sudah hampir mendekati bulan Ramadan. Kurang lebih menurut Ustadz Edi, apa spesialnya bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya? Baik, terima kasih Mas Ustadz atau apa ya, Mas Bahtiar gitu ya, Mas Bahtiar, tentang Ramadan. Apa spesialnya itu ya? Ramadan. Memang Ramadan ini satu bulan yang sangat luar biasa dalam Islam ya. Ada yang mengatakan bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak, gitu kan. Ada yang mengatakan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, dan nama-nama yang lain, gitu kan. Karena di dalam Ramadan itu ada keistimewaan, ya, ada keistimewaan, dari amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian di sana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Ya. Malam Lailatul Qadar, gitu kan. Maka malam ini tentu menjadi sebuah malam yang kehadirannya itu dinantikan oleh seluruh orang-orang yang beriman, gitu ya. Nah, bahkan rela untuk mempersiapkan diri sekuat tenaga, rela untuk menanti datangnya bulan malam Lailatul Qadar itu, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah dikatakan sebagai Syahrul Tarbiyah, pendidikan. Karena di bulan Ramadan itu sangat syarat sekali dengan pendidikan untuk pribadi, ya kan? Pendidikan mandiri maupun pendidikan untuk kita sebagai makhluk sosial, gitu kan. Nah, bagaimana kita berbagi, nah, kita membantu fakir miskin, ya, memberi orang lain berbuka. Karena ketika kita memberi orang yang berbuka, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa saat itu. Gitu ya. Ini adalah beberapa hal, ya, yang sebagian kecil daripada yang menjadikan Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa. Luar biasa. Baik, kan optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Nah, mungkin dari Ustadz Edi sendiri, apa sih yang dimaksud dengan optimalisasi ibadah? Apakah di bulan Ramadan itu, apakah harus ada peningkatan ibadah dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Baik, berkaitan dengan optimalisasi ibadah. Tadi kita sudah membahas tentang keistimewaan. Iya, sedikit keistimewaan bulan Ramadan. Masih sedikit itu tadi. Sedikit sekali. Tapi masih ada banyak karena sekali. Banyak sekali yang bisa diungkap, gitu kan. Tapi kita mengungkap sedikit saja tentang keistimewaan bulan Ramadan. Maka yang sedikit itu dan bulan Ramadan itu hanya satu bulan dalam bilangan bulan dalam Hijriah, 12 bulan itu hanya satu bulan Ramadan. Maka ketika kita tidak mengoptimalkan ibadah di malam itu, di bulan itu, tentu hal yang rugi bagi kita. Jelas rugi. Ya kan? Nah, Allah sendiri pun sudah mempersiapkan kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Rasulullah sudah mewanti-wanti 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah diperintahkan kita oleh Rasulullah untuk mempersiapkan diri dengan baik. Nah, dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, kita di bulan Rajab kita dipertemukan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Gitu kan? Kemudian bulan Sya'ban. Di sana ada
Rasulullah melakukan puasa sunnah tidak yang paling banyak di bulan Sya'ban itu dari bulan-bulan yang lainnya. Artinya Allah sudah mempersiapkan itu. Maka kita sebagai seorang yang beriman, tentu ketika sudah dipersiapkan itu, kita harus mengambil optimalisasi ibadah di bulan Ramadan itu. Maka kita perlu mempersiapkan diri sehingga ibadah kita bisa maksimal, ibadah kita bisa optimal, dan kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran, hikmah dari bulan Ramadan. Nah, ini tentang optimalisasi ibadah gitu kan. Nah, ini kan udah mempersiapkan. Biasanya ini kan termasuk saya sendiri, Ustadz. Ketika di awal-awal bulan Ramadan itu kebanyakan dari kita itu masih semangat mengerjakan ibadah. Kendor gitu ya. Habis itu kendor. Nah, cara mengatasi hal tersebut gimana, Ustadz? Karena kalau menurut saya pribadi, berkembangnya itu lebih sulit daripada istiqomahnya. Karena istiqomahnya itu yang sulit kan ya. Memang istiqomah itu berat. Ya, berat. Dan ibaratnya diibaratkan pohon kelapa itu kan, atau pohon itu kelapa. Kan. Pohon itu. Dia semakin tinggi, maka tantangannya semakin berat. Semakin tinggi, tantangannya semakin berat. Begitu juga dengan Ramadan. Di awal mungkin antusias sekali. Semangat, seolah-olah bulan itu menjadi bulan yang sangat dinantikan. Tetapi perjalanan waktu ada yang mungkin kendor. Dilihat ini aja ya. Yang paling kelihatan itu ketika sholat tarawih gitu kan. Pertama penuh sekali banyak ya kan. Nanti pekan pertama penuh ya kan. Pekan kedua mulai hilang ya, beberapa shop. Pekan ketiga sudah, pekan keempat tinggal berapa shop saja. Nah, ini artinya kita kurang mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita tidak tahu pahala yang dijanjikan oleh Allah di dalam tingkatan Ramadan itu. Nah, gitu kan. Maka yang pertama itu, pekan pertama adalah penuh berkah. Kemudian yang kedua itu ampunan. Yang ketiga adalah tentang berikan hal yang lain, dihindarkan dari api neraka dan ya dilipat gandakan ya kan itu. Nah, inilah artinya kita ditantang dengan itu. Sebenarnya kalau kita memahami itu, kemudian persiapan kita maksimal di 2 bulan sebelum Ramadan, kita bisa menjaga keistiqomahan ini, ya kan? Ya, kita bisa menjaga keistiqomahan. Tetapi tentu perlu pengingat-pengingat karena godaan di luar lebih besar, ya kan? Ketika mendekati hari raya itu, godaannya lebih besar, ya kan? Mungkin ada yang sudah mulai memikirkan baju, ya kan? Kemudian memikirkan untuk mudiknya kapan. Bahkan mudik lah ini. Kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada mudik ya, dilarang pemerintah ya. Kan? Kemudian persiapkan mungkin snacknya lah. Snack buat lebaran. Snack buat lebaran. Itu yang mengganggu konsentrasi. Ya, nah, maka Ramadan itu kita persiapkan dari awal. Maka ada beberapa persiapan tentunya ya. Ada persiapan supaya maksimal sampai akhir bisa optimal, itu perlu fisik kita persiapkan. Nah, persiapan fisik maka dijaga dari penyakit ya. Nah, apalagi hari ini ya, corona itu kan. Tentu 1 tahun. 1 tahun ya corona. Tentu dengan kita perlu menjaga imun kita secara baik. Gitu kan, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, olahraga juga, olahraga yang teratur, tidak perlu diporsir, rutin itu yang susah, ya kan? Istiqomah tadi istiqomah itu kan, persiapan fisik, kemudian persiapan pemahaman tentang apa itu Ramadan, sehingga kita tahu, ini saya berada di awal ini, nah, nanti berada di ketiga, hikmahnya begini, berada di tingkatan ke-4, hikmahnya begini, gitu kan, nah. Ini ada gitu ya. Maka persiapan pemahaman ini penting. Membaca kembali buku-buku Ramadan yang sudah kita tumpuk ya kan. Biasanya bacanya kan kalau mau Ramadan baca lagi apa sih ya kan. Nah, itu kan yang lupa kita gitu. Buka kembali buku itu. Ya. Kemudian setelah itu persiapan maliyah kalau emang tentu ya. Maliyah itu ya
Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran kita persiapkan sebelum Ramadan, sehingga sudah tidak bingung, kita fokus pada Ramadan. Karena sungguh tertipu ketika orang itu sampai di awal Ramadan sudah di pekan kedua sudah mulai goyah atau mikirkan yang lain. Itu sudah tertipu dengan dunia itu. Ya, padahal itu harus kenceng-kencengnya ibadah. Kemudian pekan ketiga itu kenceng sekali, ya kan? 10 hari yang terakhir itu harus kenceng sekali untuk melakukan ibadah. Nah, maka di Rasulullah itu kan di 10 hari terakhir itu kan langsung menguatkan ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu supaya bisa mendapatkan hikmah, pahala dan bisa beribadah secara maksimal. Itu penting untuk persiapan itu. Baik Ustadz, tadi kan terkait persiapan ya Ramadan. Habis itu terkait motivasi yang sekarang yaitu mau tahu tentang target. Antum biasanya punya target nggak ketika misalkan untuk menyambut bulan Ramadan? Misalkan kalau pas sebelum Ramadan itu tahajudnya berapa rakaat, terus duhanya itu berapa rakaat, tilawahnya berapa rakaat. Nanti setelah masuk bulan Ramadan apakah itu nanti ditambah atau gimana? Gitu ya. Baik, di dalam bulan Ramadan tentu tadi ya, karena tema kita optimalisasi, target itu tentu penting karena target di sini sebagai bahan latihan kita. Iya, harus punya target kita untuk bisa mengukur ya. Iya, mengukur. Maka kalau sholat wajib jelas, wajib itu yang sunnah. Nggak bisa ditambah itu. Itu sudah apa? Nggak bisa ditambah. Boleh, nanti jadi keliru. Ditambah nanti ya jauh dari syariat malah. Jadi bid'ah nanti ya. Maka yang sunnah tentu ada hal-hal yang sudah istiqomah. Misal ada sholat duha, itu kan sudah istiqomah. Maka di bulan Ramadan ini apa yang perlu saya latih supaya setelah Ramadan bisa istiqomah? Gitu ya. Itu targetnya. Jadi setiap tahun kita ada perubahan. Misal tahun ini saya setelah Ramadan tahun ini, gitu kan, saya ingin mengistiqomahkan sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat setiap hari. Nah itu dilatih di Ramadan. Nah namanya tarbiyah ini, jadi pendidikan. Nah tadi tahun berikutnya saya ingin melatih istiqomah di dalam tilawah 1 hari 3 juz misal atau 2 juz. Itu bisa istiqomah karena untuk istiqomah 2 juz itu sangat susah. Maka perlu dilatih di bulan Ramadan. Nah itu kan. Kemudian target latihan saya harus hafal hadis arba'in nawawiyah. Nah ini mumpung Ramadan, Allah memberikan kesempatan yang luar biasa ya. Kita diberi kondisi di mana orang-orang di sekitar kita juga puasa, maka kondisi waktu, kondisi saudara, teman ini kita manfaatkan dengan baik ya untuk memenuhi target-target itu. Gitu kan? Nah, sehingga tidak terganggu oleh teman yang jajan, nggak terganggu. Wah, kita bisa fokus untuk belajar, thalabul ilmi, bekerja juga fokus, ya kan? Kemudian tilawah. Nah, mau targetan apa yang harus kita? Nah, maka setiap tahun harus kita planning sehingga tahun berikutnya kita menjadi manusia yang lebih baik, begitu ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung, ya, gitu kan. Baik Ustadz, ini kan terkait target ya. Terus bagaimana menurut pendapat Ustadz terkait budaya yang ada di Indonesia untuk menyambut bulan Ramadan dan di saat Ramadan itu? Kan kadang ada, saya sendiri sebagai anak kos ya biasa, itu mencari gratisan takjil di masjid-masjid seperti itu. Ya, bagaimana Ustadz pendapatnya? Budaya, kalau budaya itu dalam Islam namanya urf. Urf itu budaya. Maka ada budaya-budaya yang tidak boleh. Misal budaya misalnya tidak boleh itu adalah budaya yang ada di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ada unsur khurafat. Itu tidak boleh. Tetapi kalau budaya-budaya hanya berbuyut takjil di masjid itu tidak apa-apa. Ini kan karena anak kos itu kan memang
prihatinnya double gitu ya Ramadan itu ya. Maka dia berburu. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak orang yang pengen memanen pahala. Ya. Maka berbagi takjil macam-macam, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Nah, ini budaya. Tapi maka budaya-budaya yang ada di Indonesia itu tidak semuanya itu kemudian bertentangan dengan Islam. Nah, ada yang bertentangan dengan Islam, tetapi tidak semuanya. Nah, kita harus bisa melihat sisi budaya mana dan dari unsur mana yang bertentangan dengan Islam, unsur mana yang tidak. Nah, tidak bisa kita samakan sebuah budaya, oh ini di dalam Islam nggak ada. Betul, zaman Rasulullah nggak ada. Tetapi ini kan hanya sesuatu yang mubah yang dilakukan oleh orang manusia atau umat Islam di wilayah-wilayah tertentu sebagai bentuk apresiasi terhadap datangnya bulan Ramadan. Nah, maka perlu kita harus menjadi orang cerdas ya. Budaya tidak boleh, misal kayak padusan. Kan kita lihat filosofinya, sejarahnya apa? Padusan itu dari mana, Tat? Saya belum. Padusan itu kalau orang Jawa Tengah ini ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa. Ya kan? Saya juga Jawa Timur. Oh, iya. Mana, Ustaz? Jawa Timur. Saya Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya. Padusan itu kan sebenarnya mandi ya, adus. Oh, mandi. Ya, Adus, mandi. Nah, itu sebenarnya tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika mandi bareng-bareng, laki-laki perempuan dalam satu tempat dan membuka aurat. Ya, tidak boleh. Filosofinya dulu para ulama kita, padusan itu kan akar atau orang Jawa itu kan kebanyakan dulu adalah animisme, dinamisme dan Hindu Buddha. Nah, itu di Islamkan itu agak juga susah, tapi dengan budayanya itu tetap masuk, tapi diubah sedikit-sedikit. Maka kalau masuk bulan Ramadan disunahkan untuk mandi, mandusan, adus. Ya, kalau dulu nggak punya sumur, nggak punya kamar mandi sendiri di rumah, maka mandinya di kedung. Nah, gitu. Nah, sekarang sudah punya sendiri, jangan ke kedung, gitu kan? Nah, ini namanya budaya. Nah, budaya di Indonesia. Maka harus kita lihat mana budaya yang bertentangan dengan Islam, mana yang tidak. Nah, tidak bisa digebyah-kuyah. Semua yang kira-kira tidak ada dalam Islam, terus itu adalah budaya menyimpang. Itu kearifan yang harus kita jaga. Yang jelas itu ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Gitu ya. Nah, itu budaya. Baik Ustadz, yang terakhir mungkin ada nasihat atau closing statement untuk saya pribadi dan untuk semua anak-anak SMA IT Nur Hidayah untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Baik untuk Mas Bakhtiar, kan? Dan teman-teman SMA IT Nur Hidayah dimanapun berada, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena bulan ini hanya datang satu bulan di dalam setahun di dalam Islam. Maka rugi kalau kita tidak mempersiapkan, kemudian tidak bisa mengambil secara utuh ya apa yang ada di dalam Ramadan. Ya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar, tentu kita haus dengan pendidikan. Nah, Ramadan inilah bulan tarbiyah bagi kita, ya, untuk mempersiapkan individu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu berpuasa, ya, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita dalam perjalanan setahun berikutnya tentu kita tidak tahu godaan ataupun ujian apa yang ada. Nah, kita persiapkan dari hari ini, mental kita persiapkan, fisik kita persiapkan, pemikiran kita persiapkan, kemudian rohani kita persiapkan dengan baik supaya bisa menghadapi perjalanan 1 tahun sampai Ramadan tahun depan itu kita tetap istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya, ya, syukur Ustadz atas diskusinya untuk malam ini dan telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, demikian
untuk kegiatan Islami Kas pada malam hari ini. Dan yang terpenting adalah marilah kita senantiasa mempersiapkan bulan Ramadan. Kita harus semangat untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, karena kita belum tentu akan menjumpai bulan Ramadan di tahun berikutnya. Demikian saya Bahtiar Astianto dan dengan Ustadz Edi Siswanto pamit undur diri dan nantikan untuk kegiatan agenda Islamikas yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.